Ini adalah tabel dari beberapa lama IHSG akan rebound setelah terjadi crash atau koreksi yang menimpa harga atau nilai dari indeksnya tersebut. Ya benar, dapat dilihat IHSG ternyata sudah berkali-kali mengalami krisis dan berkali-kali juga mereka bangkit. Yang kalau kita lihat dari rata reboundnya terlihat hanya butuh sekitar 18 bulan atau 1,5 tahun untuk kehilangan modal kita kembali ke harga normalnya. Dan yang terbesarnya bisa kita lihat sendiri, tentu saja itu adalah di 2008 ketika mortgage AS karena minus mencapai 60%. Dengan rata-rata krisisnya kurang lebih sekitaran 2-3 tahun sekali akan selalu ada yang namanya koreksi atau krisis seperti yang bisa dilihat. Nah, jadi sebenarnya apa sih pelajaran penting untuk mengetahui waktu-waktu rebound seperti ini? Tentu saja hal yang paling jelas adalah waktu kita atau time frame kita dalam melakukan investasi. Bayangkan kalau kita nih si paling saham tetapi jangka pendekan doang, setorlah akhirnya modal 100 juta, tahu yang nggak lama muncullah krisis yang kira-kira siap nggak tuh uang 100 juta kita tahu-tahu cumanya tersisa 40 juta doang. Apakah mental siap, apalagi jika modalnya 1M dan langsung tersisa 400 juta doang? Yang kalau pada saat itu kita panik selling dan kita pun menjualnya, yang bukankah itu malah membuat kita minus mencapai 60%? Tetapi kalau kita sabar nunggu 17 bulan, itu uang nantinya bakal balik lagi. Toh bukankah reboundnya rata-rata membutuhkan waktu selama itu? Tapi bahkan kalau yang lebih advance lagi nih untuk seorang investor, justru kita nantinya menyiapkan peluru untuk invest ketika sedang krisis. Lagi-lagi bayangin uang 100 juta barusan kita invest yang di minus 60% pada saat itu kita invest. Berapa duitnya ketika krisisnya beres alias IHSG sudah rebound? Yang benar, dalam 1,5 tahun uang kita akan naik menjadi 250 juta. Karena bisa dibilang dari minus 60% untuk kembali ke nolnya alias netral, kita butuh kenaikan mencapai 150%. Bayangkan multi bagger dalam 1,5 bulan. Apalagi yang dilihat pun kita barusan hanyalah dari indeks gabungannya, dan mungkin untuk saham perintilan satu persatunya naiknya bisa jauh lebih tinggi lagi. Itulah alasan kenapa saya selalu bilang berkali-kali, minimal banget kalau mau investasi saham, time horizonnya butuh selama 3 tahun. Dimana baik lagi di sini investasi ya dan bukan trading, karena investing dan trading itu gamenya sudah sangat berbeda. Jadi jangan masih salah kaprah lah untuk bilang investasi padahal masih melakukan trading, atau melakukan trading tapi bilangnya investasi. Nah, dimana semua cara untuk manfaatin crash, pemilihan saham, kapan waktu beli dan jual itu pun sudah saya bahas lengkap di ebook dan metode saya yaitu FCDST buat kalian yang pengen